Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai skenario modul accounting, yaitu transaksi dan basis data pada Odoo versi 16. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri yaitu Galivana Rizky dengan CP 146, lalu yang kedua ada Ainun Nabila dengan CP 130, yang ketiga ada Genta Amando dengan CP 147, yang keempat ada Nuria Lutfiana dengan CP 169, dan yang terakhir ada Rangga Yuwandeista dengan CP 179. Pada simulasi kali ini, kami akan menjalankan skenario accounting pada PT Ametis, yaitu merupakan salah satu perusahaan di bidang produksi mebel minimalis yang menjual berbagai produk interior seperti kitchen set, lemari bawah tangga, lemari pakaian, kamar tidur, rak TV minimalis, dan sebagainya. PT Ametis telah berdiri sejak tahun 2020 dan telah melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Adapun visi perusahaan dari PT Ametis yaitu menjadi perusahaan penyedia furniture dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Dengan misi perusahaan, yang pertama mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait, lalu memberikan pelayanan terbaik, yang ketiga meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, yang keempat kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan yang terakhir mengoptimalkan sumber daya manusia. Lalu untuk skenario accounting yang akan dijalankan oleh PT Ametis, yaitu melakukan penjualan 2 unit barang kepada Gemini Furniture dengan list sebagai berikut, di mana PT Ametis akan menjual 2 produk. Yang pertama yaitu TV Rack sebanyak 1 pieces dengan harga 2 juta, yang kedua yaitu Amrilaten atau tenda payung dengan 2 pieces dengan harga 800.000 dengan subtotal 1.600.000. Peran accounting dimulai dari create invoice yang dibutuhkan, di mana sebelumnya membuat sales order terlebih dahulu. Lalu pada kasus ini, customer melakukan pembayaran pada cash dengan dicicil sebanyak 2 kali atau partial payment, di mana pembayaran pertama yaitu setengah harga transaksi yang dilakukan. Di sini saya berperan sebagai staf IT, di mana tugas utama dari staf IT yaitu membuat user dengan hak akses yang sesuai, mengatur parameter sistem, dan mengkonfigurasi modul sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, pada skenario kali ini, staf IT juga bertugas untuk membuat produk baru, yaitu TV Rack dan juga Amrilaten. Nantinya saya akan login pada Odoo 16 menggunakan email gali@acc7.com dengan password acc7, lalu dengan job description yaitu membuat user, security matrix, dan juga membuat produk baru. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan job description dari staff IT pada Odoo 16. Lalu kita login sebagai staff IT untuk membuat user dan produk baru pada skenario kali ini. Selanjutnya, apabila kita sudah berhasil login, untuk membuat user baru, kita pergi ke dashboard, lalu kita pergi ke menu setting. Setelah itu, pada bagian user, kita klik manage user. Apabila tampilan sudah seperti ini, kita klik new untuk membuat user baru. Nah, di sini kita akan membuat 4 user baru yang berperan dalam skenario accounting pada PT Ametis, di mana 4 user tersebut terdiri dari manager sales, AR staff, staff cash reconciliation, dan juga manager accountant. Di mana yang pertama kita akan membuat user manager sales yaitu sebagai Rangga Yuwandeista. Kita kembali pada Odoo, lalu kita masukkan namanya. Setelah itu kita masukkan email sesuai ketentuan yang dibuat sebelumnya, yaitu sebagai rangga@acc7.com. Apabila sudah, selanjutnya kita akan setting security matrix-nya, di mana untuk user Rangga sebagai manager sales, security matrix-nya terdiri sebagai administrator pada modul sales dan juga user pada modul inventory. Kita kembali pada Odoo. Apabila sudah selesai, kita selanjutnya klik Save Manually. Selanjutnya, setelah membuat user dan juga melakukan setting security matrix, kita akan menambahkan password untuk user Rangga, di mana kita akan klik button action, lalu kita pilih change password. Lalu kita masukkan password yang sudah ditentukan, yaitu ACC7. Nah, apabila kita sudah berhasil menambahkan password, selanjutnya kita kembali pada user
untuk menambahkan atau membuat user baru untuk 3 peran lainnya. Selanjutnya kita klik New, lalu kita akan buat user dengan ketiga peran lainnya, di mana untuk selanjutnya yaitu sebagai AR Staff. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti pembuatan User Manager Sales. Setelah berhasil membuat user yang diperankan pada skenario accounting PT Amethyst, selanjutnya kita kembali pada user untuk melakukan pengecekan apakah user tersebut sudah terdaftar pada database ODU16 kita. Kita klik user, lalu pada kolom search kita masukkan ACC7. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terdapat 5 user yang diperankan dan dibutuhkan pada skenario modul accounting PT Amethyst, di mana kelima user tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu kita kembali pada Odoo untuk menambahkan user-user tersebut dalam satu channel skenario accounting. Lalu kita kembali pada Odoo, setelah itu kita pilih dashboard, lalu kita pilih menu discuss. Sebelumnya saya sudah membuat channel skenario accounting kelompok 7. Selanjutnya kita pilih setting untuk menambahkan member, yaitu user yang diperankan pada skenario tersebut. Kita klik setting, lalu kita klik member. Untuk proses pembuatan user dan juga setting security matrix sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pembuatan produk baru, di mana kita akan pergi ke dashboard, lalu kita pilih modul inventory. Selanjutnya pada ribbon produk, kita pilih produk untuk membuat produk baru. Nah, di sini kita pilih new untuk menambahkan produk baru, lalu kita masukkan nama produknya. Yang pertama kita akan membuat rak TV, yaitu dengan nama TV rak. Kita masukkan kodenya juga, yaitu ACC7. Setelah itu kita tambahkan foto dari produk tersebut. Setelah itu kita klik update quantity untuk menambahkan barang yang tersedia pada gudang kita. Setelah itu kita kembali pada produk, lalu kita cari produk yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah tersedia produk TV rak yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai job description dari staff IT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh role manager sales. Perkenalkan, nama saya Rangga Yuwandista dengan CP 179. Nah, di sini saya di skenario accounting ini sebagai manajer sales. Nah, saya akan menjelaskan manajer sales dulu. Apa sih manajer sales? Manajer sales memiliki tugas untuk melakukan penjualan barang dan membuat dokumen quotation untuk dikirimkan kepada customer, kemudian melakukan konfirmasi per sana sehingga quotation dapat berubah statusnya menjadi sales order. Nah, ini untuk roles usernya itu manager sales, emailnya dan passwordnya, dan nama maintainnya saya sendiri. Job description itu sebagai create question to a sales order dan deliver order. Nah, untuk itu berupa customer-nya itu Gemini Furniture, payment termnya 30 hari, dan pembelian produknya itu ada rak TV dan umbrella tent, dan jumlah pemesannya itu kalau untuk rak TV sebanyak 1, untuk umbrella tent sebanyak 2, dan unit price-nya TV rak itu senilai 2 juta, umbrella tent senilai 800.000. Nah, totalnya semua 3.600.000. Nah, selanjutnya saya akan simulasikan gimana sih cara job desk manager sales ini. Kita masukkan email dan passwordnya.
Nah, selanjutnya di sini udah terlihat menu ya, menu odonya. Nah, di sini kita klik bagian pojok samping home menu, selanjutnya kita klik sales. Nah, selanjutnya di quotation ini kita membuat orderan. Yang pertama-tama kita klik new. Selanjutnya kita tadi nama customer itu Gemini Furniture. Nah, selanjutnya kita ke experience-nya untuk tanggal hari ini. Public idealnya apa price listnya itu berupa rupiah, payment termnya itu tadi 30 hari. Nah, selanjutnya kita tambahkan produk yang di bagian Excel tadi ya. Nah, untuk penambahan produknya saya udah nambahkan itu TV rak sejumlah kuantitinya satu dengan harga 2 juta. Nah, untuk umbrella nya kuantitinya 2 dengan harga 800.000. Nah, selanjutnya sudah kita membuat produk, menambahkan produk. Nah, selanjutnya kita ke confirm dan berubah menjadi sales order. Nah, selanjutnya untuk quotation ini untuk ke delivery order. Kita klik delivery ordernya, kita klik bagian kanan ini delivery. Nah, selanjutnya ini untuk delivery order barangnya sudah sesuai dengan schedule date tanggal 21 dan source dokumennya S234. Nah, di delivery order ini saya akan validate. Nah, untuk job desk manager sales ini udah selesai untuk down. Nah, untuk kita ngelihat, nah ini untuk pemesanan kita S234 ini Gemini Venture ini udah berubah menjadi sales order. Nah, tandanya ini job desk manager sales sudah selesai. Nah, selanjutnya akan discuss kepada teman saya. Nah, untuk Nuria saya chat. Sini saya akan direct message kepada Nuria, tolong create invoice yang momentum pada S00234. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi staff sales udah melakukan tugasnya yaitu membuat dokumen quotation, lalu mengirimkannya kepada customer, lalu juga mengkonfirmasi pesanannya, lalu berubah menjadi statusnya menjadi sales order. Sekarang eh, tugas selanjutnya adalah dari staff ER untuk membuat yang namanya invoice dan juga register payment. Nah, untuk staff ER ini diperankan oleh saya, yaitu Nuria Lutfiana dengan CP 169. Ini tugas dari seorang staff ER di skenario ini adalah untuk mengcreate invoice dan register payment yang telah dibuat sebelumnya. Langsung saja kita terapkan pada Udu versi 16. Langkah pertama kita login terlebih dahulu menggunakan akun staff ER tadi. Di sini saya dapat pesan dari manajer sales untuk membuat untuk mengcreate invoice dan juga melakukan payment terms untuk dokumen S00234. Nah, untuk melakukannya kita buka modul sales untuk mengambil dokumen sales order tadi. Nah, ini adalah dokumen yang diminta. Bukan create invoice. Nah, di sini pada soal tadi bahwa dimana pada soal bahwa diketahui bahwa customer akan melakukan pembayaran pada cash dengan cicilan sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama itu seharga setengah transaksi yang dilakukan. Jadi untuk invoice-nya, create invoice-nya itu kita lakukan dengan down payment
yang menggunakan persentase. Ya kan tadi adalah setengahnya ya. Jadi 50%, lalu create and view invoice. Setelah itu kita konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya, di modul accounting. Jadi ini transaksi yang tadi kita buka. Kita lihat dari dokumen sales ordernya adalah yang SO304. Nah, selanjutnya kita buat create invoice. Oke, ada dua kali transaksi. Lalu ini kita register payment. Jadi begitulah cara melakukan create invoice dan juga register payment pada dokumen tersebut. Selanjutnya bagian accounting untuk melakukan cash statement dan juga reconcile. Untuk membantu staf accounting membuat cash statement dan juga reconcile, kita sebagai staf PR sebaiknya mengirimkan dokumen invoice yang tadi telah kita buat. Caranya adalah dengan klik ini dua dokumen invoice tadi, lalu kita klik print. Selanjutnya kita kirim dokumen tersebut kepada staf accounting. Staff Cash Rekonsiliasi dari Divisi Akunting memiliki tugas untuk membuat cash statement dari pembayaran secara parsial oleh customer, kemudian melakukan rekonsiliasi. Baik, lebih lanjutnya nanti saya jelaskan di pemaparan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Genta Mando dari CP147. Saya berperan sebagai cash rekonsiliasi. Baik, kita mulai. Di sini sudah dikirim oleh teman kita Nuria. Kita disuruh buat cash statement and rekonsiliasi. Di sini saya sudah terlebih dahulu mendownloadnya di invoices-nya seperti ini, dan kita pergi ke akunting. Setelah dari akunting, kita pergi ke transaksi. Dari transaksi kita create untuk tanggal sekarang, dan untuk label ini di invite 2023-0021. Untuk partner, Gemini Furniture. Untuk amount-nya kita bisa lihat di sini. Setelah dari save, di sini kita lihat dari PCSH seperti ini, kita klik aja. Di sini kita hapus aja nih interest expense-nya. Nah, udah keluar seperti ini. Habis itu kita ke rekonsiliasi, kita buka yang ini. Nah, sudah keluar jadi outstanding. Habis itu kita validate. Nah, kalau sudah divalidate, keluar seperti ini rekonsiliasi. Setelah dari transaksi, kita create yang baru. Oh ya, sorry, sebelumnya saya udah membuat dari yang pertama, tapi saya ini mau ngevalidate juga yang pertama. Nah, setelah sudah divalidate, nanti keluar setelah ini direkonsiliasi. Seperti ini sudah selesai. Yang kedua, kita create baru lagi. Kalau untuk tanggal dan tahun itu sama. Nah, untuk label kita bisa dilihat invoice yang baru yang dikirim.
Nah, habis itu dari sini kita save. Setelah kita save, di sini udah keluar. Nah, dari sini kita hapus saja interest expense-nya, kita buang. Nah, seperti ini sudah keluar. Habis itu kita cari yang ini, yang PSH 20. Dari akun receivable-nya kita hapus saja. Dan ini juga kita hapus juga. Setelah sudah di ini, kita rekonsiliasi aja. Habis itu kita validate saja. Nah, setelah sudah validate, dia akan keluar seperti ini rekonsiliasinya sebesar 1.800.000. Sekian dari tugas saya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan tentang manajer accounting. Manajer accounting memiliki tugas untuk melakukan print dan hasil transaksi dan membacakannya dalam bentuk laporan general ledger dan trial balance. Nah, kita langsung aja ke aplikasi Odoo-nya. Kita buka accounting, terus bagian reporting. Kita ke bagian general ledger dulu. Kita lihat, lalu kita print. Memunculkan sebuah hasil di mana dia hasilnya balance di debit dan di kreditnya. Lanjut untuk yang kedua, trial balance, kita buka reporting, bagian trial balance, klik saja untuk download. Dari hasil PDF trial balance dalam kurun 1 tahun, satu periode pembukuan menghasilkan di angka debitnya dan kreditnya kurang lebih 4 triliun atau sekian. Cukup sekian dan terima kasih.